Yang selanjutnya apa? Bisnis menjahit. Nah, ini usaha menjahit ini juga merupakan usaha rumahan yang perlu ditekuni. Jika Bapak Ibu mempunyai keterampilan menjahit, ya, pakaian ini ada yang bolong dijahit, pakaian seragam bolong jahit. Nah, kebutuhan ini juga penting pakaian. Kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari keahlian menjahit yang kita miliki, kita bisa membuka peluang usaha besar seperti tailor, konveksi, hingga butik tentunya. Tentunya membutuhkan sebuah kreativitas dan kerapian menjadi tolak ukur untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, jadi jika kita memiliki skill tersebut, kreatif dan rapi, dipadukan dengan skill bisnis agar usaha jahit menjahitnya ini semakin terus berkembang, tidak ada salahnya untuk menjalankan bisnis ini. Ya, mungkin ini juga merupakan sebuah ide kreatif yang bisa dijalankan. Yang selanjutnya apa? Bisnis jasa penitipan hewan peliharaan. Nah, mungkin ini juga merupakan usaha yang bisa digunakan Bapak Ibu, teman-teman anak muda ya, suka merawat hewan peliharaan. Kenapa tidak dimanfaatkan saja untuk peluang usaha rumahan? Kita bisa membuka jasa penitipan ini ya, penitipan hewan peliharaan ini bagi orang-orang yang kebingungan ketika harus meninggalkan binatang peliharanya ini di rumah. Mungkin sibuk di kantor pagi sampai sore, siapa nanti yang akan mengurusnya ya kan. Selain itu, kita juga bisa berkembang untuk menawarkan jasa lain seperti ini. Misalkan grooming, memandikan. Di sisi lain, kita juga tentu akan senang bertemu dengan hewan-hewan baru dan tetap bisa menghasilkan keuntungan tersendiri. Ya, selain suka hobi memelihara hewan peliharaan, ini juga dijadikan sebuah ladang bisnis rumahan yang menguntungkan. Gimana? Bisa dipahami ya teman-teman? Mungkin sudah ada ide kreatif ya teman-teman. Oh iya, mungkin ini juga sebuah usaha bisnis yang patut saya laksanakan atau saya praktekkan. Yang selanjutnya apa teman-teman? Bisnis toko kelontongan. Ya, bisnis toko kelontongan ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Selain itu, usaha ini bisa saja disambi dengan urusan rumah tangga yang lain, seperti mengurus rumah, nyapu rumah, membersihkan rumah, ya, membersihkan lantai, membersihkan ruang keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan area depan rumah untuk membuka toko ini. Ada halaman rumah kosong, kita buat tempat untuk dijadikan toko kelontongan. Kita bisa menjual produk-produk seperti bahan-bahan pokok yang selalu dibutuhkan oleh orang-orang. Apa bahan-bahan pokok? Banyak sekali. Ada sampo, ya, ada pasta gigi, ada sabun. Kemudian ada apa lagi? Ada deterjen. Kemudian ada apa lagi? Ada makanan-makanan, minuman-minuman. Itu bahan pokok yang selalu dibutuhkan oleh konsumen atau orang-orang masyarakat sekitar teman-teman. Nah, tentunya dibutuhkan skill untuk bisa mengatur keuangan agar bisnis ini terus berputar dan berkembang. Modal ada, orang beli, modalnya dibelikan lagi yang lain, ditaruh lagi stok tetap. Akhirnya labanya disisihkan sedikit demi sedikit, nanti dibelikan lagi dan terus seperti itu. Namanya mengatur keuangan. Ya, bisa dipahami. Wah, saya punya lahan luasnya misalkan 3 kali 4 meter. Wah, itu bisa dijadikan usaha toko kelontongan. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah bisnis kedai kopi. Nah, kedai kopi ini atau usaha-usaha franchise lainnya ya teman-teman. Jika kita memiliki area besar di depan rumah ya,
area yang sangat besar di depan rumah. Kenapa tidak dimanfaatkan saja hal ini untuk membuka kedai kopi atau usaha-usaha franchise yang lain? Pasalnya apa, teman? Karena saat ini semakin banyak anak muda yang suka nongkrong di berbagai tempat seperti kedai kopi, ya. Banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu kafe, resto, kafe, resto, kafe, resto. Warung, kopi, free wifi. Sekarang seperti itu. Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali dan sudah ada di mana-mana, ya kan? Sudah ada di mana-mana. Kita bisa secara kreatif membuka kedai kecil-kecilan seperti ini dengan menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan seperti tempat yang nyaman, wifi gratis, atau menu makanan yang nikmat namun mudah untuk dibuat. Kira-kira apa? Mungkin mie instan atau hal-hal yang lain. Ya sudah, silakan. Sekreatif mungkin Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya mengelola usaha ini. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah bisnis Pertamini, teman-teman. Nah, apalagi kemarin sudah naik ya. Bisnis ini juga bisa memberikan keuntungan yang tidak main-main. Apalagi jika rumah kita berada di pinggir jalan atau di kawasan yang cukup jauh dari SPBU. Usaha rumahan Pertamini ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dibandingkan dengan usaha bensin eceran pada umumnya. Ya, mungkin ini jadikan sebuah bisnis, ide kreatif bisnis rumahan. Tapi ini juga membutuhkan modal kalau ini ya, teman-teman. Yang selanjutnya apa yang terakhir kira-kira ya? Nah, yang terakhir ini ada bisnis trading saham, teman-teman. Anak muda zaman sekarang biasanya sangat menggebu-gebu jika menyebutkan kata-kata trading dan saham, anak muda sangat menggebu-gebu sekali. Bermain saham ini bisa membuat Anda, kita semua untung berkali-kali lipat jika tahu caranya tentunya. Namun untuk menjalankan bisnis ini atau usaha ini bisa dilakukan di rumah saja. Dan butuh ilmu yang tepat karena apa? Karena memiliki resiko yang cukup tinggi. Jika kita tertarik, ya teman-teman semuanya tertarik, kita harus membekali diri kita dengan ilmu investasi, ilmu saham yang baik dan benar. Bisa searching di Google, searching di internet, searching di YouTube. Nah, bagaimana cara belajar step by stepnya. Nah, itu teman-teman ada 16 bisnis rumahan yang bisa jadi sebuah ide bisnis yang menguntungkan. Kalau kamu, teman-teman semuanya, kira-kira tertarik di bisnis apa ya? Silahkan ketik di kolom komentar ya, teman-teman. Kita nanti akan membahas satu persatu ide teman-teman, kira-kira bisnis apa yang teman-teman inginkan. Nanti suatu saat saya akan buat kontennya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lain waktu di konten yang lebih menarik lagi dengan tema-tema yang menarik, pembahasan-pembahasan tentang bisnis. Oke, selamat ketemu kembali. Happy weekend ya teman-teman. Salam sejahtera, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.